Sepertinya kasus pedagang es gabus yang dianiaya oleh oknum TNI Polri bakal menjadi panjang, guys. Betapa tidak, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea telah menyiapkan tim pengacara untuk mendampingi Sudrajat, pedagang es gabus tersebut, Rabu 28 Januari 2026. Banyak netizen berspekulasi kalau dua aparat tersebut akan dipecat secara tidak hormat. Diketahui bahwa Sudrajat tidak hanya dianiaya, tetapi juga dituduh dan dagangannya dihancurkan. Kalau menurut kalian, dua oknum aparat arogan ini akan dipecat atau tidak, guys? Bapak korban ya, yang itu penjual es kue ya, yang lagi rame di medsos, yang ribuan orang minta tolong ke Hotman untuk membantu penjual es kue ini. Saya sudah posting, silakan kalau bisa korbannya atau keluarganya menghubungi Hotman 911. Jangan senang hati, saya akan kirim tim pengacara. Hotman 911 punya tim pengacara di seluruh Indonesia dan tidak dibayar ya, alias gratis. Kalau pada niaga bayar saya mahal, tapi kalau rakyat susah seperti ini, sudah ribuan orang kita tolong dan nggak ada munafik-munafikan mencari nama. Aku udah terkenal, ngapain gue mencari nama, oke? Jadi kepada penjual es kue yang di medsos lagi rame sebagai korban, silakan bapak atau anaknya atau keluarganya menghubungi tim Hotman 911. Saya akan langsung kirim 10 orang pengacara untuk menemui bapak hari ini juga, hari ini juga. Kirim, hubungi kami segera, oke? Gampang kok menghubungi kita, oke? Hubungi wartawan. Kalau Anda tidak tahu, suruh wartawannya agar hubungi saya. Kami akan menemui Anda dan keluarga kamu dimanapun Anda mau, oke? Penjual es korban yang medsos, Hotman 911 siap. Habisin, nggak betul. Yang motor biar kamu ya, jangan anak-anak kecil ya, kalian tuh. Buat siapa nih? Ini nggak boleh. Awas ya. Mudah-mudahan Bermanfaat. amin. Buat tambah modal. Baik. Lihat. Iya bu. Amin. Pak Derajat, ya ini Pak Derajat kebetulan kalau secara transaksi kan masuk Kabupaten Bogor, tapi kalau secara hukum polisian masuk Polres Metro Depok. Ya. Jadi Bapak sebagai warga kami juga. Iya, Pak, ya. Ya, ini mudah-mudahan dari Polres Depok mudah bisa bawa manfaat. Amin. Berkah untuk semua dan hikmahnya. Amin. Ya selalu, yang penting sehat selalu Bapak. Ya Bu. Halo sahabat Kepo Story, menurut saya ini sangat lucu ya. Harusnya jangan dikasih motor Pak, itu proses hukum dulu yang udah menganiaya bapak penjual es tersebut. Makin lucu aja ini hukum di negeri Konoha. Ini lagi kakek-kakek jualan es gabus, dipikir pakai spons, digebukin ame polisi, ame babinsa. Bro, cek dulu, ya kan, dicek nih, ya, oke. Oh ternyata gabus nih dimakan lu, gitu. Nah, baru lu samperin. Dan kalau lu samperin juga lu tangkap, bukan dipukulin. Itu kakek nggak bisa ngelawan. Aduh, badannya cungkring. Ya Allah, itu badannya udah kayak lidi, tau gak lu, lidi, cungkring banget. Umur segitu, disiksa. Wah, lu gila beneran. Tebak hukuman buat Pak Polisi dan TNI yang tuduh dan viralin bapak penjual es kue. A. Suruh sholat, B. Dimutasi, C. Disuruh hafalin Pancasila. Apa coba? Oh iya, kan udah dikasih permintaan maaf dan sepeda motor karena terlanjur malu. Ya seperti biasa, pencitraan number one. Menjaga nama baik kepolisian jauh lebih penting daripada berbenah dan reformasi. Koreksi kalau benar. Kan sesama anggota harus saling melindungi. Hukuman kan gak berlaku buat pemegang hukum. Jangan berharap opsi lain dari dipecat, pensiun dihilangkan, terjerat UU ITE, KUH Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai pencemaran nama baik, penjara maksimal 2 tahun dan denda 400 juta atau kena pasal 311 KUH 4 tahun penjara. Gak mungkin lah, gak akan dipidana meskipun sudah seenaknya bejak-bejak penjual es, nyodorin paksa ke mulut si bapak, dipukuli, ditampar dan ditendang dengan sepatu bot, bahkan dipaksa minum air comberan sampai si bapak trauma gak jualan 3 hari. Dengan permintaan maaf, apakah dianggap semuanya selesai? Niatnya baik ya, agar masyarakat enggak dirugikan. Makanya bekerja sesuai tugas dan kewenangan, Pak. Masa ini aja diajarin sih?
Selain kriminalisasi orang sembarangan, gebukin orang, betapa banyak orang yang gak bersalah Anda hukum dan Anda siksa. Menindas praduga tidak bersalah, apalagi prestasi Anda. Harusnya serahin dulu ke Nakes atau Bepom biar diidentifikasi makanan tersebut dijual berbahaya atau enggak. Ini bisa-bisanya main hakim sendiri. Coba kalau rakyat main hakim sendiri, langsung ada sanksi. Udah ya bikin malunya. Di luar negeri sana lebih baik mereka melepas 1000 kriminal daripada menangkap 1 orang yang gak bersalah. Karena mempermainkan kekuasaan itu keji. Koreksi kalau benar. Dari kasus ini kita belajar bahwa aparat penegak hukum itu bisa aja salah. Bisa memfitnah dengan tuduhan yang gak berdasar. Apalagi kasus Tom Lembong, kilometer 50, Nadiem hingga Kerry yang dituduh ngoplos BBM merugikan negara. Ini reaktif dan intimidatif. Inkompetensi dan kebodohan emang banyak memakan korban. Sekarang Pak Sudrajat, besok siapa? Niat baik tanpa dibarengi pengetahuan dan enggak dibatasi oleh empati ya hancur. Semua orang bisa aja terancam masuk bui. Apa negara ini udahan aja kali ya? Capek. Nggak ada yang nggak sakit melihat ini, melihat kejadian tersebut. Kalian aja yang komen, gue nangis dulu. Dia dilempar di es saya dilempar di muka saya. Saya ditendang, apa semua dikepret, lonjok. Sama siapa Pak? Sama polisi, sama Polres. Sambil ngomong apa Pak? Katanya nggak enak, ada racun. Bapak udah berapa lama jual? 30 tahun. Setiap bawa itu berapa potong Pak? 150. Semua potong. Itu sistemnya setoran atau seperti apa? Setoran. Sehari saya laku berapa Pak dari 30 itu? Ya, ini mah berapa hari mah habis terus, cuacanya aja hujan. Boleh lihat Pak lukanya Pak? Sama muka juga dikena ya Pak? Oh dipukul. Pakai cincin gede. Ini dia ada beli es kue, polisi. Saya belum tahu dia ada polisi. Dia cobain, esnya nggak enak, kayak es bedak. Dibejek-bejek langsung sama dia. Terus Bapak langsung mana itu Pak? Ini Pak, ini bukan es kapas, es kue Pak, es asli, dibejek-bejek sama anaknya dilempar muka saya. Dilempar ke muka Bapak? Iya. Kondisi Bapak sakit sekarang di pundak sebelah kanan. Akibat apa Pak? Gara-gara saya si sahabat pakai selang. Sahabat pakai selang. Udah jangan pegang begini nih begini. Jangan pegang begini lagi begini. Tapi saya begini. Bapak disuruh jinjit. Ya, sampai 2. Ganti-gantian. Bangun lagi bangun. Terus habis itu diapain lagi? Yang sini? Nonjok di sahabat. Di sini disahabat. Kayak apa Pak? Itu selang Sama? sama sepatu Sama siapa sahabatnya? bentar. Ya, mau minum pakai air comberan. Disuruh minum. Makan nih. Hati-hati. Kalau udah seperti ini, Anda yang memfitnahnya harus bertanggung jawab. Ingat loh, bukan hanya bertanggung jawab mengganti esnya saja, tapi Anda pun harus bertanggung jawab secara moral ya, secara moral. Karena Bapak itu sudah Anda fitnah. Ingat, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Ingat. Lagian ya, yang namanya es gabus atau es lapis, emang seperti itu bentuk dan teksturnya. Emang Anda pas kecil tidak pernah makan es gabus? Yang emang tekstur dan bentuknya seperti spons itu? Gimana sih main tuduh, main fitnah aja? Sampaikan pesan ini kepada Bapak Sudrajat, penjual es gabus. Insya Allah di bulan Februari ini saya akan memberangkatkan beliau untuk ibadah umroh bersama saya tanggal 18 Februari sebagai bukti rasa cinta, kasih sayang dan juga empati kepada beliau yang mana beliau sudah dipukuli, sudah dicaci maki, sudah difitnah, ya bahkan disuruh makan esnya sendiri dengan cara yang tidak layak. Dan ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi di kalangan penegak hukum kita. Dan ini sebagai hadiah dari Allah. Ya, saya tadi malam berpikir apakah inilah kesempatan beliau untuk ibadah umroh, untuk menghibur hatinya yang saya tahu sedang sakit. Dan alhamdulillah saya sudah melihat banyak sekali yang memberikan beliau hadiah. Ada yang ngasih motor, ada yang ngasih uang dan seterusnya. Mudah-mudahan ibadah umroh ini bisa menjadi hadiah yang terbaik juga buat Bapak Sudrajat penjual es gabus. Dan teman-teman yang punya kontaknya, tolong tulis di bawah nomor di kolom komentar nomor kontak beliau atau alamatnya di DM saya atau di komentar. Insya Allah saya akan datang untuk membawakan peralatan ibadah umrohnya insya Allah. Berangkat tanggal 18 Februari. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Mohon doanya selalu. Semoga kita saling mencintai sesama anak bangsa, bisa saling tukar empati dan saling menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini ya, ini ya Pak ya. Allah. Terus apa lagi Pak? Ini muka. Tapi sudah berobat ke rumah sakit. Baru rumah sakit itu tidak ada. Ini aja, ntar lo sama gue klinik ya. Nah, Lo tuh. dulu ya. Iya deh. Sama RW. Sama abang lo. Mau Pak RW ya? Pak RW. Wah, Pak RW. Siap, mantap nih Pak RW nih. Kita bawa ke rumah sakit pertama, jangan klinik ke rumah sakit pertama aja. Biar dokter periksa. Iya ya. Pak, ini saya Adik Wafi. Saya ada sedikit rezeki untuk Bapak. Masih Pak ya. Ya, Bapak sehat-sehat. Iya. Saya mau main ke rumah boleh? Boleh nggak Pak? Ketemu anak sama istri Boleh, ya. nanti. Ya, Kita ke rumah. Kita 5 orang, ET-nya, RW-nya, lurahnya. Iya, jadi gampang ditonjok semua, ditendang. Sahabat pakai rotan itu, selang itu, cetot. Es kue jadul yang dulu kita pernah makan. Nah sekarang harap hati-hati bagi orang tua ya Pak ya. Karena ini udah rekayasa, bukan bahan umum kue lagi atau puding, melainkan bahan spon ya. Bapak sakit agak pusing kenapa? Karena dipukulin sama dia. Siapa yang mukulin? Polisi sama Polres. Oke. Bapak nanti mau saya dampingin? Mau saya dampingin cari keadilan? Oke. Nanti saya sisihkan waktu, minta alamat rumah Bapak ya. Nanti saya dampingin Bapak supaya mereka dapat sanksi ya Pak ya. Iya Pak. Itu kenapa Bapak bisa dituduh jual es berbusa itu kenapa? Habis gimana Bu? Saya kata nganggur anak-anak ini mau makan sama siapa Bu? Kenapa? Anak-anak ini saya mau makan sama siapa? Nggak ada yang nolong. Oh gitu. Oke, gini aja. Bapak boleh kasih komentar sama teman-teman media ya. Nanti kalau ditanya timnya Pak Hotman Paris, Ibu Putri mau mendampingi Bapak mencari keadilan ya. Nanti kalau ada Polres, ada Polsek mencari Bapak TNI, Bapak jangan kasih komentar apapun, tunggu saya datang, suruh hubungin saya ya. Oke? Iya Bu, masih Bu. Ya, jadi Bapak nggak usah takut ya. Nggak usah takut, nanti saya yang dampingin Bapak ya. Oke? Di situ teman-teman media siapa? Dari mana aja coba? Banyak Bu. Oh banyak. Banyak. Oke. Itu rumah Bapak, saya mau tanya, emang rumah Bapak rusak gitu ya? Rubuh mau dibangun. Oh gitu, rubuh mau dibangun. Oke. Kesini Riko, ambil sini ya. Oke. Manfaatin. Amin. Masih Pak ya. Nah. Mau buat apa itu? Buat bayar sekolah Pak saya. Nah, gentar dulu. Bayar kontrakan setahun. Iya. Ini saya aturin. Biar Bapak beres. Iya. Ini bayar kontrakan setahun. Setahun kali 800 berapa? Pak, coba ngurus yang itu Pak. Oh, 9 juta. Iya. Setahun kali 800, 9 juta 600, ya kan? Iya. Bayar sekolah 200. Iya. Bayar ke warung 200, pas 10 juta. Iya. Awas bayarin. Iya. Bayar kontrakan. Iya Pak. Atau nanti saya uangnya ambil. Bayar lah ngontrak. Enggak, aku langsung bayarin kontrakannya sama saya. Takut nggak dibayarin. Iya. Ya. Ini saya kasih untuk bayaran sekolah sambil ngecek ke sekolahnya. Iya Pak. Saya bayaran sekolah, saya cek sekolahnya bener. Enggak, tenang dulu. Iya. Bayaran sekolahnya saya cek dulu. Pak, kontrakannya akan saya bayarin setahun langsung ke kontrakannya. Saya nggak percaya sama Bapak ini bayarin kontrakan sama sekolah. Iya. Ya, sama bayar ke warungnya langsung nanti staf saya yang bayarin. Iya Pak. Ya. Nah, ini aja buat modal Bapak. Masih Pak 5 ya. juta. Ya. Modal Tapi dagang. modal dagang cukup itu. Sama beli beras segala macam persediaan buat sebulan. Masih Pak ya. Kan sebulan sekarang kan sebulan sekarang kan libur nih ininya dagangnya karena hujan terus. Hujan mulu mau. Nah itu digunain untuk beli beras, beli minyak goreng cukup. Iya Pak. Dan untuk modal dagang telur. Nah ini mau saya bayarin sekolahan anak Bapak sambil ngecek anak Bapak sekolahnya di mana. Iya Pak. Mau saya langsung bayarin ke sekolahnya sama kontrakannya. Iya Pak. Jangan diambil, kan mau dibayarin langsung. Ya? Udah. Masih Pak ya. Oke, jadi saya kasih 15 juta ya. Yang ini mau saya bayarin langsung. Ya. Ini langsung ditanya Pak. Enggak, nanti Bapak belakang naik mobil. Oke? Iya. Mantap tidak? Masih Pak ya. Mantap.
Ya. Bayarin kontrakannya setahun. Katanya dicek anaknya sekolah bayar, sekolahnya SD negeri apa bukan. Ya, bayarin ke sekolahnya, sama ke warung, tunjukin hutangnya warungnya mana. Nah ini 5 juta untuk bekal dia, untuk bekal dagang sama bekal ini, ya. Bekal itu, bekal dagang sama bekal beli beras. Ya, kasih. Waduh, alhamdulillah nih satu Fitmo Story. Bapak Aing juga sudah memberikan bantuan kepada si bapaknya. Ini yang ngasih sepeda motor nih. Aduh, seharusnya Pak proses hukum dulu tuh anggota bapak. Menurut saya tidak tepat Pak kasih sepeda motor. Gimana menurut kalian? Yuk ramain komentarnya. Sudah tepatkah beliau dikasih sepeda motor sama bapak yang tadi tuh?